Salam sobat pecinta Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, si tukang parkir. Sebelumnya saya mohon maaf kalau bahasa saya tak selembut seorang romo atau pastor atau hamba Allah. Karena memang latar belakang saya jelas berbeda dengan mereka. Sobat pecinta Tuhan Yesus, kali ini saya ingin mengemukakan keterusikan saya tentang pendapat dua orang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, yang mengatakan seperti video berikut ini. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Semua manusia yang pernah lahir ke dunia, kecuali Yesus Kristus, pasti berdosa. Termasuk Maria. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Maria tidak berdosa, berarti Alkitab salah. Kalau Maria tidak berdosa, Maria tidak butuh juru selamat. Di sini Pak Pendeta membuat rumus bahwa Maria harus berdosa agar Maria membutuhkan Allah sebagai juru selamat. Pertama, kita harus mengimani, dan ini wajib bagi orang Kristen, bahwa Yesus adalah yang sulung, yang sudah ada sejak semula. Artinya Yesus sudah ada sebelum dilahirkan oleh Bunda Maria. Maria menjadi Bunda Allah adalah rencana Allah, bukan rencana yang dadakan, tapi rencana Allah sejak semula. Kita tentu juga harus mengimani ini. Rencana Allah yang sejak semula pada Maria sebagai wanita yang dipilih Allah. Berarti Allah adalah juru selamat Maria. Maria sebagai wanita yang rahimnya dipersiapkan Allah untuk mengandung Yesus, tentunya harus steril dari dosa. Sebab Allah tidak mungkin menyatu dengan dosa. Yesus tidak mungkin bersemayam dalam rahim yang tercemar. Dari keempat uraian di atas, pantaslah dan benarlah Maria mengatakan, Allah juru selamatku. Bukan karena Maria berdosa seperti kita, tapi karena Allah telah mempersiapkan Maria sejak semula menjadi ibu Tuhan Yesus yang tak berdosa. Ada lagi rumus yang membuat saya tergelitik, yaitu kalau Maria tidak berdosa, berarti Alkitab salah. Dalam kalimat ini juga saya begitu terusik. Kok ada rumus yang seperti ini? Menurut saya, memahami Alkitab, mentafsir Alkitab, tidaklah boleh ayat per ayat kita pilih dan comot untuk kepentingan diri kita atau untuk pembenaran diri kita. Tapi kita harus memahami pesan Alkitab sesuai konteks untuk mencari kebenaran sejati. Kalau kita mentafsir Alkitab dengan per ayat tanpa melihat konteks, bagaimana dengan Roma 3 ayat 11? Apakah kita akan membuat rumus bahwa Allah mencipta manusia tanpa akal budi?
Saya percaya tentu kita tidak setuju dengan rumus itu. Tapi itu tertulis dalam Roma 3 ayat 11. Jadi dalam mentafsir Alkitab, kita butuh bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itu dapat kita terima melalui akal budi yang diberi Allah kepada kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi umat Allah yang mendengar pengajaran kita dan berakibat menyesatkan bagi umat Allah yang mendengar pengajaran kita itu. Sebab upahnya sudah jelas. Lebih baik diikat pada batu kilangan dan ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Saudara-saudari pecinta Tuhan Yesus, janganlah kiranya kita sudah mengaku hamba Allah, kita sudah mengaku sebagai umat Allah, tapi kita ingin mendikte Allah. Sebab utusan tidak mungkin lebih besar daripada yang mengutus. Kita tidak bisa membatasi Allah, membuat kekhususan di dunia ini. Mari kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 5. Allah berkuasa menguduskan tempat Ia hadir. Bagaimana semak belukar terbakar, bernyala, tapi semak itu, rumput-rumput itu tidak terbakar. Allah berhak membuat suatu kekhususan di mana Ia akan hadir. Menyucikan, menguduskan suatu tempat di mana Ia akan hadir. Begitu juga Allah berkuasa menguduskan Bunda Maria, menguduskan rahimnya, karena Yesus bersemayam di dalam rahim Bunda Maria. Atas kuasa apakah kita ingin membatasi hak Allah, membatasi kuasa Allah? Salam sobat pencinta Tuhan Yesus. Salam dari saya, tukang parkir yang lagi terusik. Maaf, bahasa saya tidak selembut seorang romo atau pastor atau hamba Allah. Karena memang keseharian saya juga berbeda dengan mereka. Amin, Tuhan memberkati.